kelihatan. Kuan medik tiram. Tak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya. Coba kelihatan di. Iya, Bagus. Sudah kelihatan. Bagus Ibu. Saya. Iya, oke. Jadi mohon maaf Pak Kabit, yang mendaftar online ini ada beberapa orang dengan beberapa jurusan, ada jurusan PGSD, ada Bahasa Indonesia, ada Pendidikan Agama Islam, ada PJOK SD, ada IPA, ada Matematika, ada Pendidikan Biologi. Jadi ada 7 jurusan yang ada di room ini. Luar biasa. Iya, Dengan mapel yang berbeda. ampun yang berbeda. Satu orang ini satu orang ini satu orang satu peserta. Baik Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang peserta Bimbel P3K tahun 2021 bersama saya Ibu Dr. Ramliati SPD MPD yang akrab disapa dengan Ibu Rani. Kebetulan saya diamanahkan oleh teman-teman sebagai Ketua DPD AKPAI Kabupaten Bulukumba yang masa kerjanya itu masih lama memperjuangkan sahabat kami yang di khusus guru pendidikan agama Islam. Dan bukan hanya bekerja di sana, kami tetap berusaha untuk berjuang untuk guru mata pelajaran yang lain. Dan di bimbel inilah salah satunya untuk bisa membantu sahabat kita. Baik Bapak dan Ibu, materi yang akan kita bahas malam ini adalah materi kompetensi teknis. Dari peserta PGSD, di PGSD itu ada banyak yang perlu dipelajari, itu mapel bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, dan PPKN. Ini khusus di PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ini ada 5 materi yang harus dia kuasai. Kemudian di bahasa Indonesia, sebentar saya jelaskan materi bahasa Indonesia itu yang mana, yang harus dia pelajari, sepandang ngambang kiri kanan mempelajarinya. Kemudian di pendidikan agama Islam juga, di guru pendidikan agama Islam. Kemudian di PJOK Sekolah Dasar. Jadi di PJOK ini beda materinya antara pendidikan di guru olahraga SD dengan di guru olahraga SMP, SMA, SMK. Jadi yang sama materinya itu di guru olahraga SMP, SMA, SMK. Kalau SD lain juga materinya. Kemudian di IPA juga ini agak berat karena ada 3 materi yang harus dia kuasai, yaitu materi fisika, biologi, dan kimia. Kemudian di matematika juga ada beberapa materi, di pendidikan biologi ini 1 biologi tapi agak berat juga, banyak sekali materinya. Kemudian di pedagogi, apa saja yang harus kita bahas. Bapak dan Ibu, saya langsung ke materi pendidikan guru sekolah dasar dulu. Di materi pendidikan guru sekolah dasar ini di mapel bahasa Indonesia 4 materi ini harus kita kuasai, jadi kita tidak usah kemana-mana belajarnya. Materi inilah yang harus kita kuasai. Pembelajaran 1 yaitu ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Kemudian pembelajaran yang kedua adalah struktur fungsi dan kaidah kebahasaan teks fiksi. Pembelajaran ketiga adalah struktur fungsi dan kaidah kebahasaan teks non-fiksi. Pembelajaran keempat adalah apresiasi dan kreasi sastra anak. Nah, ini di soal bahasa Indonesia ini tidak ada yang pendek-pendek soalnya, panjang-panjang semua. Jadi kalau kita baca semua, menghabiskan narasinya sampai selesai kita baca baru menjawab, itu saya yakin dan percaya bahwa dari 155 soal itu tidak akan pernah selesai kita jawab. Sementara waktunya yang 170 menit itu sudah habis. Kemudian dari materi PGSD yang mata pelajaran yang kedua yang harus kita kuasai adalah IPA, di mana IPA ada 4 materi di sini yang harus kita kuasai, yaitu 1 metode ilmiah, materi dan perubahannya. Kemudian pembelajaran kedua adalah gaya dan energi.
Yang pembelajaran ketiga adalah makhluk hidup dan proses kehidupan. Kemudian pembelajaran 4, bumi dan alam semesta. Kemudian di materi selanjutnya adalah ilmu pengetahuan sosial. Ada 4 juga yang harus kita kuasai, yaitu tentang manusia, tempat dan lingkungannya. Pembelajaran yang kedua adalah tentang waktu, perubahan, dan sistem sosial budaya. Pembelajaran ketiga adalah perilaku, ekonomi, dan kesejahteraan. Pembelajaran keempat adalah fenomena interaksi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan masyarakat global. Lanjut kepada masih materi PGSD, yaitu matematika. Matematika PGSD itu ada 6 materi yang harus kita kuasai. Materi yang pertama adalah bilangan asli, bilangan caca, dan bilangan bulat. Kemudian materi yang kedua dari matematika ini adalah bilangan pecah atau pecahan. Kemudian materi ketiga adalah geometri, yang keempat adalah pengukuran, yang kelima adalah statistika dan peluang, dan yang keenam adalah kapital serta matematika. Kemudian mapel yang kelima dari PGSD adalah PPKN. Di PPKN ini ada 5 mapel yang harus Bapak Ibu kuasai. Materi yang pertama ada 5 materi yang harus Bapak Ibu kuasai. Materi yang pertama dari PKN adalah konsep dasar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi kedua adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi ketiga adalah penerapan hak dan kewajiban serta norma Pancasila. Materi yang keempat adalah keberagaman dan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima adalah keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu dari PGSD ya, yang guru SD. Ini materinya ada 5. Poin-poinnya jadi kita tidak usah belajar kemana-mana, materi-materi ini yang harus kita pelajari. Saya ke mapel bahasa Indonesia. Mapel bahasa Indonesia ini yang mendaftar di SMP, di SMA, atau di SMK. Ada 6 materi yang harus dikuasai di bahasa Indonesia. Materi yang pertama adalah tata bahasa, materi yang kedua adalah semantik, materi ketiga adalah kesastraan, materi keempat adalah keterampilan bahasa reseptif, materi kelima adalah keterampilan bahasa produktif. Materi keenam adalah genre teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saya lanjut ke mapel PAI. Ini yang mendaftar sebagai guru pendidikan agama Islam. Di bimbel kita ini ada 4 orang pesertanya. Bapak Ibu, dalam pelajaran, dalam materi, dalam mapel pendidikan agama Islam, paling banyak materinya. Paling banyak materinya sehingga memang khusus di guru pendidikan agama Islam itu ada banyak tryout-nya. Ada banyak tryout-nya, termasuk nanti di evaluasinya itu banyak sekali tryout-nya. Karena memang ini Bapak Ibu sendiri perhatikan materinya, memang dia sangat banyak. Yang materi yang pertama yang harus Bapak Ibu kuasai adalah Asmaul Husna. Kemudian hukum zakat. Yang ketiga adalah kekuatan jiwa yang membentuk akhlak al-karimah. Jadi akhlakul karimah ya. Materi akhlak, karena di PAI itu ada 5 aspek yang harus kita kuasai. Al-Quran, hadis, kemudian akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam atau tarikh. Nah, ini yang berpencar-pencar seperti ini. Kemudian yang keempat adalah materi ilmu dan kebenaran dari berbagai sumber. Kemudian tafsir, takwil, tarjamah ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Kemudian ada Islam radikal. Kemudian guru dan kesadaran global, konsep dasar profesi, konsep dan penerapan pengukuran penilaian tes dan evaluasi pembelajaran, SKL, KIKD, dan taksonomi. Kemudian teori behavioristik dan penerapan dalam kegiatan pembelajaran, perkembangan fisik dan fisikomotorik peserta didik, dan konsep PTK. Ya, jadi ada PTK-nya. Kalau GPI ada PTK-nya. Kemudian di PJOK SD, ya, di pendidikan guru olahraga dan kesehatan,
Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di tingkat sekolah dasar, ini ada 12 materi yang harus dia kuasai. Yang pertama adalah paradigma baru PJOK, yang kedua adalah elemen capaian pembelajaran kurikulum prototipe. Kemudian yang ketiga adalah lingkup dan urutan materi pembelajaran PJOK. Yang keempat adalah ilmu dasar kepenjasan. Yang kelima adalah konsep-konsep penting PJOK dan keterkaitannya. Yang keenam adalah analisis KIKD berdasarkan konsep interdisiplin dan multidisiplin. Pembelajaran ketujuh adalah ilmu penunjang kepenjasan. Yang kedelapan adalah teori belajar Gagne. Yang kesembilan adalah tujuan pembelajaran. Yang ke-10 adalah model pembelajaran aktif. Yang ke-11 adalah keterampilan berpikir kritis. Dan yang ke-12 adalah konsep dan prinsip asesmen teknik penilaian berdasarkan berbasis kelas dan umpan balik. Di PJOK ini banyak materinya, tapi soal-soalnya dia kurang. Jadi dia hanya banyak materi yang harus dikuasai, tapi dalam setiap materi tidak banyak materi di dalamnya. Beda dengan biologi, sangat padat. Apalagi yang dengan pendidikan agama Islam, kemudian yang PGSD. Nah, IPA juga ini paling berat juga IPA. Di IPA yang harus Bapak dan Ibu kuasai ini kan padu. Materinya adalah padu, berarti dari 3 mata pelajaran tergabung jadi 1. Bapak dan Ibu yang harus kuasai, mapel yang pertama adalah fisika. Ada 3 materi saja yang harus kita kuasai di sini adalah pembelajaran IPA dan konsep BA. Kemudian kinematika dan dinamika gerak serta suhu dan kalor. Yang ketiga dari fisika adalah gelombang, optik dan listrik magnet. Kemudian dari pembelajaran kimia ada 4 materi pun di sini ada yang harus dikuasai. Yang pertama adalah partikel dan materi, yang kedua adalah larutan dan sifatnya, yang ketiga adalah senyawa organik dan anorganik, yang keempat adalah zat aditif dan zat adiktif. Kemudian dari materi yang mapel yang ketiga yaitu biologi. Di dalam biologi ada 4 materi yang harus dikuasai. Materi yang pertama adalah sel, organ, dan kelangsungan hidup. Yang kedua adalah keanekaragaman makhluk hidup dan ekologi. Yang ketiga adalah energi dalam kehidupan. Dan yang keempat adalah pendengaran, penglihatan, dan kelistrikan pada manusia dan hewan. Saya lanjut ke materi matematika. Ada pesertanya juga 1 orang. Matematika umum ini matematika SMP sampai SMA SMK ya. Ada 6 materi yang harus Bapak Ibu kuasai. Yang pertama adalah bilangan, yang kedua adalah aljabar dan program linear, yang ketiga adalah logika matematika, yang keempat adalah geometri dan trigonometri, yang kelima adalah kalkulus, dan yang keenam adalah kombinatorika dan statistika. Iya, masih ada di pendidikan biologi. Ini pendidikan biologi ini. 1 biologi tapi luar biasa yang harus dia kuasai dan soalnya pun juga panjang-panjang dan banyak gambar-gambarnya. Di biologi ada 11 poin yang harus Bapak Ibu kuasai. Yang pertama adalah sel, yang kedua adalah struktur dan fungsi jaringan, yang ketiga adalah sistem gerak pada manusia, yang keempat adalah genetika dan pewarisan sifat, yang kelima adalah respon fisiologi makhluk hidup, yang keenam adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yang ketujuh adalah ekosistem, yang kedelapan adalah keanekaragaman hayati, yang kesembilan adalah klasifikasi tumbuhan, yang ke-10 adalah evolusi, dan yang ke-11 adalah bioteknologi. Ya, semangat Bapak Ibu ya. Nah, ini IPS. IPS lebih banyak lagi. Karena di IPS ini ada berapa mapel yang tergabung jadi 1. Yang dipadu jadi 1, ya itu
eh, IPS ekonomi, yang kedua IPS geografi, yang ketiga IPS sejarah, dan yang keempat adalah IPS sosiologi. Ya, kita ke IPS ekonomi dulu. Materi yang harus Ibu kuasai. Yang pertama adalah permasalahan dasar, motif, prinsip ekonomi, dan pelaku ekonomi. Yang kedua adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga adalah permintaan, penawaran, dan struktur pasar. Yang keempat adalah uang dan lembaga keuangan. Yang kelima adalah perdagangan internasional dan alat pertukaran perdagangan. Perdagangan internasional. Mata pelajaran yang kedua, IPS Geografi. Ada 5 hal yang harus dikuasai di sini. Yang pertama adalah letak Indonesia dan pengaruhnya terhadap potensi sumber daya alam. Yang kedua adalah kondisi alam Indonesia. Yang ketiga adalah dinamika penduduk Indonesia. Yang keempat adalah unsur-unsur peta untuk memahami lokasi geografis. Dan yang kelima adalah interaksi antar wilayah. Kita lanjut kepada IPS Sejarah. IPS Sejarah ada 4 materi yang harus Ibu kuasai, yaitu yang pertama, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Yang kedua adalah kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Yang ketiga adalah kehidupan bangsa Indonesia pada masa kolonial, pergerakan nasional, penjajahan Jepang, hingga kemerdekaan. Yang keempat adalah kehidupan bangsa Indonesia pada masa revolusi, Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Kemudian IPS yang terakhir adalah IPS Sosiologi. Ada 6 materi lagi yang harus dikuasai. Yang pertama adalah belajar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah interaksi sosial. Yang ketiga adalah struktur sosial. Yang keempat adalah konflik sosial dan integrasi sosial. Yang kelima adalah perubahan sosial dan pemberdayaan komunitas, dan yang keenam adalah metode penelitian sosial. Nah, ini yang harus dikuasai di IPS. Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa di kompetensi teknis itu yang akan kita hadapi nanti ada 60% yang harus kita penuhi. Jadi di kompetensi teknis itu ada 2 mapel yang tergabung, yaitu mapel tak sendiri bersama dengan kompetensi pedagogi. Nah, di pedagogi ini coba diperhatikan ada 7 materi yang harus kita kuasai. Ini lumayan banyak juga. Jadi misalnya seperti IPS itu adalah berapa materi ditambah dengan pedagogi. Ini harus tercover 60%. Berarti kalau dia jumlahnya soalnya 100 dari soal mata pelajaran ditambah dengan soal materi pedagogi, itu harus kita benar minimal 60 baru kita bisa passing grade. Nah, sudah jelas sekali 60% di kompetensi teknis dan 40% di kompetensi di bidang teknis, di kompetensi bidang. Kompetensi bidang ini itu kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, saya ke pedagogi dulu. Di pedagogi ada 7 hal yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah teori belajar. Nah, ini yang agak berat, ini teori belajar. Kemudian yang kedua adalah karakter peserta didik. Yang ketiga, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ini juga agak berat ini. Kali ini yang kedua tidak terlalu. Kemudian yang keempat adalah desain pembelajaran. Yang kelima adalah dasar komunikasi. Yang keenam adalah konsep penilaian. Dan yang ketujuh adalah pengembangan potensi peserta didik. Ya, masih lanjut ke teori belajar. Bahwa teori belajar ini merupakan salah satu materi yang harus Bapak dan Ibu kuasai sebagai guru agar mampu menerapkan teori belajar dalam pembelajaran untuk mendukung tugas keprofesian dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik agar membangun sikap, karakter Indonesia, pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Nah, di soal-soal ini semua berkaitan dengan karakter. Kemudian dari teori belajar ada 4 teori belajar yang harus kita kuasai. Bapak dan Ibu saya kira yang sudah sertifikasi itu bisa diingatkan kembali karena waktu di kelas kemarin ini teori-teori belajar lah yang paling banyak kita pelajari.
Dari teori belajar ini ada 4. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik dan implikasinya dalam pembelajaran atau behavioristik ya. Kemudian teori belajar kognitif atau kognitivistik atau kognitivisme dan implikasinya dalam pembelajaran. Kemudian teori belajar yang ketiga adalah konstruktivistik dan implikasinya dalam pembelajaran. Dan teori belajar yang keempat yang harus Bapak dan Ibu kuasai adalah teori belajar humanistik dan implikasinya. Nah, ditambah dengan kompetensi bidang, kalau tadi dari teori belajar, dari kompetensi pedagogi bersama dengan MAPOL 60%, nah ini yang harus tercapai 40%. 40% itu sebanyak soal manajerial itu 20 nomor, soal sosiokultural 15 nomor, dan soal wawancara 15 nomor. Berarti 35, 55 nomor. Ini sebanyak 55 nomor, yang tadi 100 nomor. Jadi ketika 40% harus tercapai, berarti harus benar minimal 22 nomor. Sehingga kalau ditambah antara kompetensi teknis bersama dengan kompetensi bidang 82 minimal benar tak baru bisa kita lolos. Jadi belajar kita baik-baik, jangan mau kita takut. Intinya di sini kalau banyak kita membaca, banyak mengulang-ulang membaca soal-soal, saya yakin dan percaya bahwa tidak ada yang susah. Bapak dan Ibu, saya ke wawancara dulu, bahwa wawancara ini adalah soal jawab yang jawabannya harus diketik dengan durasi cepat. Jadi belajarnya makin mengerti, yang belum terbiasa berhadapan dengan komputer, dengan laptop, belajar baik-baik supaya bisa cepat mengetik jawabannya. Ini wawancara, karena jawabannya wawancara bukan pilihan ganda, tetapi soal jawab. Bukan jawabannya diklik seperti yang pilihan ganda, tapi dia jawabannya diketik. Olehnya itu kepada Bapak dan Ibu peserta bimbel saya, setelah kita bimbingan, belajarlah untuk mengetik. Ada soal-soal nanti saya berikan, soal-soal gambaran bahwa seperti itulah nanti yang kita hadapi. Itulah yang kita cari jawabannya dengan baik, dengan sempurna, bukan jawaban singkat ya, tetapi jawaban yang sedikit panjang, singkat, padat, dan jelas, tapi tidak juga singkat sekali. Karena di jawaban wawancara ini nanti yang dihitung adalah kata atau karakter, bukan kalimatnya kita yang dihitung, tapi di kementerian itu menyiapkan jawaban-jawaban dengan menghitung. Misalnya di jawaban nomor 1, jika ada kata bersedia di situ 2 kali, berarti dituliskan karakternya bersedia 2 kali. Ketika kita memberikan jawaban dalam 1 kalimatnya kita ada 2 kali kata bersedia, berarti kita sudah benar 2. Nah, seperti itu dia. Makanya di jawaban wawancara ini tidak boleh kosong, tidak boleh bolong. Kapan kosong? Nah, akan kosong juga jawaban tak. Jadi jangan dikosongkan, dijawab saja. Kemudian pada sosiokultural, di bidang sosiokultural ini soal yang menggambarkan tentang kepribadian yang baik dan kepedulian yang tinggi. Jadi sudah ribuan peserta bimbel saya, sudah lebih 1000 kemarin, saya hitung-hitung dari beberapa angkatan itu sudah lebih 1000 orang. Di sini yang sosiokultural lah yang selalu tinggi nilainya. Dan ini tidak pernah saya ulangi berkali-kali, kecuali di angkatan guru PI kemarin saya ulang-ulangi karena memang pesertanya PI sangat banyak. Sehingga di analisis saya itu masih banyak yang rendah, sampai sosiokultural ini saya ulangkan ujiannya sampai 6 kali, karena itu memang masih panjang waktu. Dia memang dari 3 bulan yang lalu dia bimbelnya. Sehingga banyak waktu untuk dianalisis, diulang soalnya, dan diulang terus sampai dia bisa, sampai ada evaluasi terakhir. Kemudian di manajerial ini soalnya menggambarkan cara mengelola diri, pikiran, dan tingkah laku terhadap sesama dan terhadap bawahan kita. Nah, kalau kita kan seorang guru, kepada guru berarti yang berada di bawahnya kita adalah peserta didik kita. Nah, itu nanti yang kita soal-soal gambaran-gambarannya itu nanti yang kita hadapi. Nah, ini kepada bobot soal yang akan Bapak Ibu nanti
Kompetensi teknis tadi yaitu mata pelajaran misalnya mata pelajaran agama tambah pedagogi. Ini soalnya antara 80 sampai 100 nomor, durasi waktunya 120 menit. Nah, bobotnya 60%. Nah, itu yang saya bilang tadi. Jika soalnya, karena kalau agama menurut informasi dia 100 nomor. Yang mapel agama itu dia 100 nomor. Berarti kalau 100 nomor 60/100 kali 100 berarti 60%. Berarti yang benarnya minimal 82. Nah, kalau 80 soalnya berarti benarnya minimal 48 nomor dari mata pelajaran bertambah dengan pedagogi. Kemudian nah ini manajerial 25, sosiokultural 20 nomor, wawancara 10 nomor dengan jumlah soalnya 55 nomor. Nah, 55 nomor ini harus terpenuhi 40%. Berarti 40% 100 kali 55 ya. Berarti 22. 22 kalau ya 22 nomor. Kalau misalnya 80 teknis berarti 70. Benar tak baru bisa KPG. Tapi kalau yang 100 nomor soalnya 82. Jadi maaf tadi bukan 82, 60 tadi di sini ya. 60 tambah 22 menjadi 82. Jadi untuk mata pelajaran agama itu siap-siap 82 benar tak keseluruhan. 60 benar tak di mata pelajaran bersama dengan pedagogi dan 22 benar tak dari manajerial, sosiokultural dan pertanyaan wawancara. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kita masih semangat. Saya masuk kepada tips dan trik persiapan ujian P3K. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa untuk bersiap dalam perjuangan untuk memperoleh yang namanya keberhasilan, Bapak dan Ibu, hilangkan atau buang yang namanya gengsi. Kapan kita pelihara ini gengsi? Saya yakin dan percaya gagal kalau kita pelihara ini gengsi. Kenapa kita orang Bugis banyak gagal? Karena ini. Kita terlalu banyak memelihara yang namanya gengsi. Kemudian ini spekulasi. Kita terlalu banyak berspekulasi. Kalau mau berhasil, tinggalkan ini yang dua. Tinggalkan yang dua. Jangan pakai gengsi. Jangan terlalu banyak berspekulasi. Jadi tinggalkan ini. Kemudian yang ketiga adalah ikhtiar atau usaha keras dan doa yang kuat. Kemudian yang keempat adalah restu kedua orang tua, pasangan, saudara, keluarga, dan sahabat. Jadi saya kira restu kedua orang tua ini membuka pintu langit ini. Ketika orang tua yang doakan, saya yakin dan percaya bahwa pintu langit akan dibuka dan dipenuhi permintaannya oleh Allah. Olehnya itu kita jangan sekali-kali pernah melangkah mencari yang namanya kebaikan tanpa restunya kedua orang tua. Bapak dan Ibu hanya mengingatkannya. Kemudian kita masuk kepada trik dan tips ujian P3K. Kalau tadi trik dan tipsnya persiapan untuk ujian, kalau sekarang untuk ujiannya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika nanti sudah mau berangkat ujian, jangan lupa kita siapkan kertas dan pulpen ya. Meskipun di tempat ujian itu dikatakan bahwa disiapkan, tapi tolong jangan lupa bawa. Siapkan kertas dan pulpen dalam tas tak. Nanti kalau tas tak juga ditahan di luar, tapi kertas tak bersama pulpen, minta tolong kita bawa masuk. Karena mau apa sampai di dalam kalau tidak ada kertas sama pulpen di meja. Nah, kemudian ketika sudah sampai di dalam, berhadapan dengan layar komputer, dari 155 nomor, tolong jangan ada yang dibaca 2 kali. Baca 1 kali saja soalnya semuanya. Misalnya sudah nomor 1 sudah dibaca soalnya, tidak ditahu jawabannya, lewatkan. Tapi jangan lewatkan begitu saja, lewatkan dengan memberi catatan. Makanya saya bilang tadi bawa kertas sama dengan pulpen. Catat di kertasnya bahwa nomor 1 misalnya jawabannya kita ragu-ragu di situ, maka tulis nomor 1 RR.
Jangan kita lupa yang tulis ragu-ragu karena butuh waktu berapa menit lah, berapa detik lagi itu. Terbuang lagi waktu berapa detik. Sementara kita hanya 170 menit dikasih waktu untuk menjawab dan soalnya 155 nomor. Ingat, soal wawancara paling banyak menggunakan waktu. Sementara per soal hanya 1 menit disiapkan. Jadi, saya berharap bahwa soal itu kita baca saja 1 kali, insya Allah kalau kita tekun mengikuti ini bimbel, tidak menjamin juga, tapi karena ini soal yang saya berikan Ki nanti mulai besok malam, mulai sebentar ini, soal yang saya berikan Ki adalah soal yang ditarik langsung dari link Kemendikbud. Jadi kalaupun dibilang ada keraguan untuk bukan soalnya, itu keraguan yang tipis. Karena tidak mungkin Kemendikbud mengeluarkan itu materi-materi dengan soal-soal kalau bukan itu nanti yang dia keluarkan di ujiannya. Dan ini bukan link-link, ini flash disk langsung dari sana. Terima kasih Pak Kabit. Pak Kabit yang berikan ini flash disknya. Jadi ini memang flash disk langsung dari sana. Bukan dari link-link yang tersebar itu, yang tersebar murah di Facebook, di Google, di mana, di apa? Di YouTube, bukan. Jadi kami memang pegang flash disknya. Jadi flash disk itu sebenarnya dibilang hanya materi, ternyata di dalam flash disk itu ada aplikasi yang bisa kita tembus ketika kita tahu caranya. Untuk ada aplikasi yang bisa kita tembus untuk mendapatkan soal-soalnya semua mata pelajaran kecuali PAI. PAI karena terlambat ya. Iya. Jadi itu tadi Bapak dan Ibu. Jadi baca 1 kali soalnya, setelah itu lewat catat, misalnya nomor 1 soalnya tidak ditahu persis jawabannya, belum pernah temukan ini soal. Tulis nomor 1 ragu-ragu atau singkat RR. Kalaupun soalnya nomor 1 sulit, bukan ragu-ragu tapi susah, seperti SS. Kalau soalnya sudah pernah kita temukan, namun jawabannya kita masih ragu, mari tulis nomor 1 dengan kode RR. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 kalau seringkali kita dapat, jangan pakai baca semua soalnya. Langsung mencari jawabannya. Jangan mencatat di situ. Kemudian lanjut misalnya di nomor 3. Nomor 3 misalnya ini soal sering Miko dapat di dalam bimbel. Tapi ragu-ragu Kak jawabannya. Tulis nomor 3 RR. Sampai ke 155. Jangan pernah ada yang dibaca 2 kali itu soal. Karena kalau membaca 2 kali, di situ terbuang waktu kita. Baca 1 kali saja. Sampai nomor 1 sampai 100, sampai nomor 155. Kalau hanya 20 yang bisa kita jawab, itu saja dulu. Nah, setelah itu kita kembali lihat catatan kita. Karena di layar kanannya nanti di sini, lupa di sini tampilkan contohnya, contoh simulasinya. Nanti kan kelihatan ya kursor saya. Di layar komputernya nanti Kemendikbud. Di layar komputernya Kemendikbud. Di sini soalnya nanti di sebelah kanan di sini ada kotak-kotak di sini. Ada kotak-kotak nomor di situ. Jadi di situ kelihatan bolong. Yang sudah dijawab kelihatan, misalnya nomor 1 sudah dijawab berarti hitam. Nomor 2 tidak dijawab, di sini masih putih. Nomor 3 dia hitam. Jadi kelihatan nanti bolong-bolong mana yang sudah dijawab. Tetapi tidak ditahu yang mana tadi ragu-ragu, yang mana memang soal susah. Makanya perlu ada catatan. Jadi kita catat. Setelah dari nomor 1 sampai nomor 155, selesai semua, ada berapa puluh yang kita jawab itu adalah jawaban pasti. Yang kita baca 1 kali lalu tahu jawaban berarti itu sudah jawaban pasti. Itu tidak usah dikorek-korek, tidak usah dicatat. Tidak usah dicatat lagi bahwa nomor 2 benar, tidak usah. Yang tidak ditahu saja dengan yang diragu-ragu. Nah, setelah selesai sampai nomor 155, kembali lihat catatan. Oh, ternyata tadi di nomor 1 itu susah. Nggak usah lihat dulu yang susah. Cari dulu semua kode RR atau ragu-ragu. Nomor 3 tadi. Oh, di nomor 3 tadi soal ragu-ragu. Buka dulu nomor 3. Itulah yang kembali kita baca soalnya. Baca 1 kali, masih tidak ingat jawabannya, baca 2 kali. 2 kali ingat, oh ternyata ini. Sudah. Berikan jawaban di nomor 3, kemudian catatannya coret. Jangan lupa tidak dicoret, karena kalau tidak dicoret, itu sebenarnya yang buat bingung. Kemudian, di soal
Berikutnya cari lagi yang ragu-ragu. Nanti selesai lihat catatan tak semua, yang catatan ragu-ragu semua itu dulu yang cari. Karena kan disebutkan sisa langsung jadi diklik di sini nomornya muncul di sini soalnya. Ya, seperti itu. Jadi setelah habis yang ragu-ragu, baru cari lagi soal yang susah. Bapak dan Ibu yang banyak gagal kemarin adalah di teknis ini. Dia kemarin yang pendaftar CPNS tahun kemarin banyak gagal karena teknis ini dia tidak miliki. Dia tinggi di TIU-nya tapi rendah di TWK-nya. Atau dia tinggi di hanya satu bidang saja karena ini dia fokus di situ. Dia fokus menjawab sampai yang bagian bawah itu sudah habis waktu belum sempat dia jawab. Nah, di persyaratan untuk lulus kan harus terpenuhi semua. Biar juga benar semua di satu bidang. Kalau di bidang yang lain tidak terjawab, itu sama saja bohong, sama saja nol. Nah ini, dari peserta bimbel saya yang tahun kemarin, alhamdulillah, bersaing juga nilainya. Tetapi ada pun yang dikalah nilai, tapi tidak ada yang tidak terpenuhi dia semua bidang. TIU-nya, TWK-nya, dengan apalagi yang satu itu sudah terpenuhi, rendah nilainya, tapi mereka semua terpenuhi dibanding saingannya yang lain, tinggi nilainya, tapi ada satu yang tidak gol. Itu kan tidak lolos. Ya, itu. Karena ini trik yang dia pakai. Jadi tolong Bapak Ibu diperhatikan baik-baik. Jangan pernah banyak terbuang waktu tak untuk satu nomor yang mau kita tahu jawaban benarnya. Seperti itu ya. Ya, ini yang ketiga tadi jawaban yang dianggap pas jawabannya, atau tolong dilewatkan saja, tidak usah dicatat. Kemudian catat pada kertas yang jawabannya ragu-ragu atau sulit, yang sudah. Kemudian lihat kembali catatan, yaitu selesaikan soal ragu-ragu, baru lanjut ke soal yang susah. Nah, ini ke soal wawancara. Soal wawancara itu ada 10 nomor, dan soal nomor 1 sampai nomor 10 itu semua saling berkaitan. Jawabannya semua saling berkaitan, dan soalnya pun begitu. Nah, sampai saya memberikan trik lagi. Tapi ini jangan dilakukan ketika itu masih banyak waktu. Tapi ketika terdesak oleh waktu, lakukanlah ini. Untuk tidak bolong tadi. Karena saya ingatkan bahwa dalam satu sekolah itu ada 2 orang yang bersaing. Misalnya hanya satu yang mau diterima, ada 2 orang bersaing di situ. Jika sekiranya di soal teknis, sama-sama nilainya, kita akan turun melihat di soal bidang. Kalau di soal bidang juga masih sama-sama nilainya, kita akan masuk ke wawancara. Di wawancara siapa yang bolong satu jawabannya, berarti itu yang dijatuhkan, itu yang digeser. Nah, makanya saya kasih trik, jangan pernah kasih kosong jawaban wawancara. Caranya begini, jika sudah dikejar oleh waktu, kalau nomor 3 yang kita anggap ringan jawabannya, dan menurut kita jawaban tak di situ sempurna, maka ambillah jawabannya nomor 3, copy, kemudian copy, baru bawa ke nomor yang lain untuk di paste atau di kopas, hanya gini, copy paste namanya. Begitu ya. Bawa ke nomor 1, misalnya jawaban nomor 3 itu sempurna, ambil copy jawaban nomor 3, paste di nomor 1, di nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Tidak apa-apa, sama semua jawabannya. Kalau masih banyak waktu, baru kembali kita lihat. Nomor 1, kalau ada mungkin yang bisa dikurangi, kurangi. Kalau ada mau ditambahkan, tambahkan. Nomor 2 pun begitu, nomor 4 pun begitu, nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kembali kita perbaiki kalau masih ada waktu. Tapi kalau sudah tidak ada waktu, begitu saja, tidak apa-apa, sama-sama saja semua jawabannya. Daripada kosong. Dan saya yakin dan percaya bahwa jawaban yang kita kirim itu ada satu karakter yang masuk. Karena kan karakter yang dihitung, kata yang dihitung di sini diwawancara, bukan sempurnanya kalimat tak yang dinilai, tapi ada beberapa kata yang menurut jawaban yang sudah disediakan itu ada berapa kata di situ kita yang ada. Itu yang dihitung. Ya, jadi ini sudah ya triknya. Jika sudah terdesak oleh waktu, maka kopilah jawabannya yang dianggap sempurna, kemudian paste ke jawaban yang masih kosong.
Ya, misalnya nomor berapa lah yang sulit kita jawab, ambil saja di situ salah satunya jawaban, tak baru copy di sana. Sudah paham Bapak dan Ibu? Ya, saya masuk ke contoh soal. Contoh soal ya. Tadi kalau cara menjawab soal nomor 1 sampai nomor 55 dengan tidak menguras waktu. Sekarang saya beri trik lagi ke soal-soal yang susah kita tahu. Misalnya ada soal yang belum pernah ditemukan, belum pernah dibaca, atau belum pernah dikasih sama pemateri bimbel. Nah, ini saya kasih trik caranya menjawab. Misalnya contoh soalnya seperti ini. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori. Nah, Bapak dan Ibu kan sudah saya kasih modulnya, modul tentang teori belajar, modul tentang komunikasi dan sebagainya. Karena materi ini, materi pedagogi ini, kita lihat kunci soal. Kunci soal, bukan kunci jawabannya, tapi kunci soal. Soal ini maunya apa? Dilihat dulu. Misalnya, contoh ini ya, soal tidak pernah didapat ini. Dibaca soalnya satu kali dan dilihat ini soal maunya apa. Mana kunci pertamanya itu soal. Nah, kunci pertama soal ini adalah aliran. Aliran itu sama dengan berbicara teori. Ya. Jadi berarti ini kunci satu aliran. Nah, kemudian kunci yang kedua adalah ini. Keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, boleh juga di sini saja. Dan yang paling penting adalah terwujudnya belajar. Jadi ini boleh dia kunci kedua, mulai dari keaktifan siswa sampai kepada hal-hal yang dipelajari. Boleh juga ini langsung jadi kunci kedua. Adalah terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Nah itu, berarti pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori. Teori apa? Itu yang saya bilang tadi, ini aliran dia berbicara teori. Berarti itu kunci satu, teori apa? Teori apa yang membicarakan tentang keaktifan siswa selama kegiatan belajar, atau teori apa yang membicarakan atau yang mengharapkan terwujudnya belajar. Ya ini. Nah, kita cari apakah abad 20, teori abad 20, apakah teori humanistik, apakah teori konstruktivistik, apakah teori behavioristik, atau teori kognitivistik. Teori apa Bapak Ibu? Ada tadi di pretestnya ya? Iya, ada Bu. Iya, nah. Ini teori ini 4 harus kita kuasai. Saya tadi sudah mengatakan bahwa di atas ya di pedagogik ini. Mana pedagogik? Ini ya. Teori behavioristik. Ya. Bapak Ibu perlu tahu bahwa teori behavioristik itu teori apa? Teori yang mengharapkan kita untuk apa? Jadi teori belajar behavioristik itu adalah teori belajar tingkah stimulus. Iya, tingkah laku. Teori belajar behavioristik itu adalah teori belajar tingkah laku. Tingkah laku. Tingkah laku yang bagaimana yang dimaksud di sini? Ya, belajar juga baik modul ya. Ini teori yang perlu kita baca berulang-ulang. Supaya bagaimana modelnya soalnya yang keluar, tetap kita paham bahwa ternyata
Behavioristik ini berbicara tentang tingkah laku, berbicara tentang perilaku. Perilakunya siapa di sini? Perilakunya yang guru dengan siswa. Di sini guru sebagai apa dan siswa sebagai apa. Oh, ternyata itu ada stimulus responnya. Siapa sebagai stimulus dan siapa sebagai respon. Di behavioristik adalah gurunya sebagai gurunya sebagai stimulus dan peserta didik sebagai respon. Nah, kemudian di kognitif itu seperti apa? Kalau kognitif lebih mementingkan Bu, apa lagi? Pada pola pikir. Iya, pola pikir boleh. Mementingkan pengetahuan bagi siswa. Ya, betul sekali. Kalau kognitif itu adalah pengetahuan. Pengetahuan bagaimana yang dimaksud? Apa semua teori ini mementingkan pengetahuan? Semua mementingkan. Semua juga punya pengetahuan. Jadi perlu kita tahu pengetahuan yang bagaimana yang dia maksud. Makanya ini dibilang ada implikasinya. Implikasi inilah yang menajamkan bahwa di teori behavioristik ini seperti ini, di teori kognitif seperti ini, di teori konstruktivistik seperti ini, dan di teori humanis seperti ini. Kalau di teori humanis ini ya agak mending. Manusia apa manusia? Iya, manusia. Humanistik ini kan jelas sekali bahwa humanistik itu kata dasar dari human. Human artinya manusia. Tapi yang kedua ini kognitif sama konstruk ini yang kadang tidak pernah pasti. Berapa kali putar-putar ini jarang dia pas jawabannya. Ya. Nanti ibu akan hadapi soal-soalnya. Tapi itu tadi saya bilang ketika kita kuasai teorinya bersama dengan implikasinya, diputar bagaimana soal tetap kita akan temukan jawabannya yang pasti. Ya Allah, amin. Nah, di sini yang mana benar? Tidak. Aliran ini kelihatan enggak soalnya? Terbaca? Behavioristik, tidak terlalu terbaca kalau saya. Humanistik, konstruk. Yang benar adalah aliran ini menekan. Ya, tadi kunci soal adalah aliran. Kunci kedua adalah kognitivistik. Kognitivistik. Keaktifan siswa selama kegiatan belajar. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, ini kuncinya, dan yang paling penting adalah terwujudnya belajar. Adalah terwujudnya belajar itu adalah niatnya peserta didik, bukan distimulusi, tapi memang niatnya peserta didik. Kalau distimulusi berarti dia BH ya, dari BH. Aktif berpikir, menyusun konsep-konsep itu bagian C, konstruktivistik. Yakin konstruktivistik. Yakin. C. Insya Allah. Mudah-mudahan ya konstruktivistik. Ya, saya kasih tebal di sini. Sebentar kita cari jawabannya. Apa betul jawaban atau tidak? Masih salah. Anda putih. Oh iya. Tunggu ya. Belum sempurna di sini nih jawabannya. Pilihan jawabannya. Nah itu belum sempurna. Kalau mau penglihatan. Ya, tidak. Kalau pakai laptop itu Kan? Nah, ini. Oh, ini baru kelihatan. Tadi dibagi dua layarnya. Iya, ini. Ini baru kelihatan, Bu. Oh, gitu. Ini baru kelihatan ternyata. Iya. Kalau kelihatan terus yang mana? Kalau kelihatan bisa dibaca soal di sini yang mana kunci 1, yang mana kunci 2, dan mana kunci jawabannya.
Ayo. B. Kunci soal dulu, bukan kunci jawaban. Saya Apabila mau dalam tahu proses dulu dari jawaban B yang kita pilih, kunci soalnya yang mana? Kunci soal 1, kunci soal 2 yang mana? apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu kunci soal 1. Kunci soal 2 menghilangkan apabila dirasakan tidak sesuai. Kalau menurut saya. Kau bukan menjadi kunci soal yang ke soal namun kau mereka soal. Itu kami kalau tidak kurang tidak mana. Bukan Kalau kunci soal yang kedua. Soal dibagi dua. Kalau tadi di sini tidak bisa tidak diambil semua poin-poinnya karena kan ini berkelanjutan. Kapan sepotong diambil di sini akan jawabannya. Karena konstruk ini dengan konstruk dengan kogni itu mirip-mirip. Jadi memang kita harus perhatikan di sini poin-poinnya. Dan jawabannya konstruksi yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Jadi kalau terwujudnya belajar niatnya peserta didik berarti bukan behavioristik karena behavioristik itu distimulusi oleh guru. Kemudian kalau begitu ya. Kalau jawabannya di sini konstruktivistik apa? Bagian C. Itu yang tadi. Bagian C. Tadi yang jawab ini konstruktivistik. Sebentar dilihat jawaban yang sesungguhnya. Saya hanya perhatikan dulu mana kunci soal 1, mana kunci soal 2, kemudian mana kunci jawabannya. Begitu. Nah, ini di soal ini peserta didik melakukan sesuatu. Proses belajar. Ya, kunci 1 proses belajar. Yang kedua mendapatkan respon yang tepat. Yang kedua adalah respon yang tepat. Menghilangkan apabila dirasakan tidak sesuai. Kapan? Kunci kedua. Prinsip belajar. ya. Proses belajar kemudian mendapatkan respon yang tepat. Kunci jawabannya B. Trial and error. Kenapa sampai trial and error? Karena itu Ini trial and error bagian dari teorinya siapa? Kemudian Saya tanya dulu, kenapa kita sampai menjawab bahwa dia trial and error? dari soalnya saja Bu, itu menghilangkan apabila dirasakan tidak sesuai, mencoba-coba. Oh gitu. Berarti bagian dari teorinya siapa itu? Konstruk, BH? Ya. Kogni atau humanis? Trial and error ini atau proses belajar ini dengan mendapatkan respon, dia dari teori belajarnya siapa? Behavioristik. Teorinya siapa? Teorinya? Konstruk BH? Behavioristik. Iya. Ini dari teorinya behavioristik. Proses belajar, mendapat respon. Siapa yang mendapat respon? Peserta didik kan? Ya. Lanjut kepada soal berikut. Nah, ini yang banyak salah kemarin menyetor jawabannya ke saya ini selalu berkaca dengan ini kecuali. Iya. Kata kecuali tolong diperhatikan Bapak Ibu. Kata kecuali jangan dipandang enteng ini kecuali. Karena ini yang buat jawaban tak salah. Sampai kemarin itu ada pesertaku Ustadz, dia bilang begini, "Bukan Tuhan, bagaimana kesalahan kita? Itu Quran surah Al-Baqarah itu menjelaskan tentang ini, tentang ini, tentang ini. Nah sudah benar itu jawabanku, kenapa salah? Perbaiki kita bisa kasih kunci jawaban." Tidak ada kecualinya. Nah, dia tidak kecuali. Jadi sudah saya biarkan jadi ngomel di grup itu saya biarkan jadi dulu. Banyak juga yang tambah-tambah juga. Iya, saya juga begitu. Itu kenapa salah? Nah, sudah jelas sekali. Screenshot lagi itu tulisan Al-Quran.
bersama dengan kerjaan mas screenshot baru nak kirim di grup. Masih banyak juga yang komen tambah-tambahin. Dia bilang, iya salah kunci jawabannya itu. Sekalinya aku perhatikan, oh banyaknya yang komen, tidak ada yang luruskan. Kuliah itu semua yang komen, kuliah jawabannya, oh memang salah semua jawabannya yang kirim ke sama saya ini. Jadi ku screenshot baik-baik ini, baru ku kasih merah ini kecuali. Tapi benar nih jawaban tak itu. Tapi kan maunya soal kecuali yang bukan. Baru nak bilang, ya Allah minta maaf. Seandainya kemudian salah, mau saya lebih orang yang sudah benar. Jadi tolong jangan dipandang enteng ini kecuali. Karena kalau ada kunci 1, kunci 2, kunci 3 kita temukan, tolong temukan kunci yang terakhir adalah kecuali. Ya itu. Kata kecuali atau ada yang bukan. Ini. Nah, yang bukan merupakan teori behavioristik, ada kan bahasa begitu. Atau yang bukan merupakan teori humanis, yang bukan bagian dari teori humanis adalah A, ini, B, ini. Nah, itu tolong diperhatikan ini. Jangan humanis yang kita lihat, tapi perhatikan yang bukannya. Yang bukannya. Sampai bilang kita, itu jawabanku, nah teori humanisme itu. Bagian dari teori humanis itu yang ku jawab, kenapa salah? Iya memang salah, karena yang diminta yang bukan, sementara yang kita jawab yang iya. Ya, tolong ya. Nanti kalau soal, misalnya tidak ada yang salah ini dikatakan yang ada soalnya kata kecuali. Jadi perhatikan baik-baik. Sama ini. Jika dikaitkan pada proses pembelajaran siswa sekolah dasar, teks esai. Ini contoh bahasa Indonesia. Dapat digunakan sebagai upaya dan bentuk langkah nyata dalam memberikan pemahaman siswa terkait dengan berbagai isu yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, hal apa lagi yang dapat didapatkan dari penggunaan teks esai kecuali A. Teks esai dapat menjelaskan tentang peristiwa dan kejadian, mengapa dan bagaimana hal itu dapat dilakukan. B. Teks esai dapat menjelaskan tentang proses atau tahapan, mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Yang ketiga, teks esai dapat menyebutkan tentang tipe atau watak seseorang dalam suatu pembahasan atau sebuah isu kepada pembaca. Bagian option E adalah teks esai dapat menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal atau objek seperti seseorang ataupun suatu benda yang menarik perhatian penulis. Nah, ya jurusan bahasa Indonesia mana jawaban benarnya di sini? E. Yang benar adalah E. D. E-nya. E. Apa alasannya? Mana kunci soalnya sampai kita mengatakan itu yang benar? D saya D. Kayaknya D. Yang menjawab E apa alasannya? Mana kunci soal? Mana kunci soalnya yang bisa kita tembus bahwa kunci jawabannya adalah E. Udah yang B juga. Coba yang B. Kenapa D. Delta D. Oh, delta. Nah, terus kalau kita pilih delta yang apa alasannya? Mana kunci soal 1, kunci soal 2, sampai temukan kunci jawaban D. Kalau dia yang teks esai dapat menyebutkan, biasanya Ini kecuali ya kecuali itu. Berarti dapat menyebutkan itu sudah dikecualikan. Jika dikaitkan pada proses pembelajaran siswa sekolah dasar, teks esai dapat digunakan sebagai. Berarti kuncinya di sini adalah teks esai. Teks esai dapat digunakan sebagai upaya dan bentuk langkah nyata dalam memberikan pemahaman siswa terkait dengan berbagai isu yang terjadi. Kecuali berdasarkan hal tersebut, hal apa lagi yang dapat
didapatkan dari penggunaan teks esai. Ya, ini kuncinya teks Itu esai. kuncinya. Hal apa lagi yang dapat mengalir? Jawabannya ya. Ini teks esai ini. Ini kan ada di sini teks esai. Kecuali. Pikir ya. Oh, lobet. Lobet. Iya. Bapak dan Ibu, saya ke masih bisa bertahan ya? Sudah 10:30 ya? Masih. Masih bisa bertahan? Masih. Saya mau buka Masih. soal-soal. Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut. Ya. Nggak ada yang mengeluh, saya dengar. Lanjut misalnya, Bu. Apa? Ya, saya bukakan dulu soal Ya Bu, soal lanjut. apa? PGSD dulu ya. Ada nggak PGSD-nya ikut? Kalau tidak ada, kita ke soal yang lain. Ada, Bu. PJOK. Ada PJOK. SD Bu, karena SD dulu baru SMP baru SMA. Ada, Bu, PJOK. Ada PGSD. Ada? Ada. Matematika hadir Ji, orangnya matematika. Bahasa Indonesia dulu, bahasa Indonesia ada? Ada jalannya bahasa Indonesia ikut? Enggak ada kapan. Kalau pakai bahasa Matematika. PGSD, Bu. Iya, PGSD sudah. Sabar. Bukakan dulu semua soalnya. Matematika ada nggak? Matematika ada, Ibu. Iya, oke, saya buka. PAI. Hadir. Iya, sabar, saya bukakan soalnya. Oh, IPA dulu, IPA. IPA ada ya? Ada hadir. Ya, IPA ada. Kemudian PAI. Nah, PAI. Apa lagi? Belum disebut? Yang belum disebut tadi? Mau apa lagi? Halo. Biologi. Apa? Biologi kapan, Bu? Oh ya, nanti kapan? Orangnya langsung yang suruh ngomong. Jangan sampai dibuka baru nggak ada di orangnya. Kalau IPA ada, Ji. Oh, IPA ada IPA. IPA stimba terus. Oh, pedagogi. Kita soal pedagogi dulu ya. Pedagogi dulu yang semua ini. Semua mau fokus ke sini ke pedagogi. Muncul di layarnya Bapak Ibu? Muncul. Muncul ya? Kecil, tak bisa terbaca, Bu. Bisa terbaca? nanti itu Sekali. Masa kecil? Iya. Kecil sekali. Kabur kalau saya. Bukan soalnya yang kecil, layar tak yang kecil. Ya, saya bacakan ya. Bisa di zoom. Kalau kecil kita lihat, Ibu. Bapak Ibu. Bisa jadi zoom. Ya, zoom kita yang zoom karena di layar pun saya full me. Ini kan dari aplikasi langsung. Kalau Iya. di kayak tadi itu, Peserta yang zoom sendiri bisa. yang tadi kan saya di slide, jadi boleh saya kasih besar. Kalau ini kita yang kasih besar karena ini dari link. Ini enggak sudah layar full di layarku, ini saya begini. Atau coba. Atau memang tidak bisa, sudah tidak bisa di setel ini karena ini setelannya aplikasi memang tidak bisa diganggu gugat. Kita coba soal pedagogi yang pertama. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data. Ingat kuncinya di mana? Dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data. Berarti kuncinya di pengumpulan data, membuat dugaan atau hipotesis, kemudian Mencoba-coba. atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan dari teori belajar apa?
Konstruktivistik, sibernetik, kognitivistik, humanistik, atau behavioristik. Nah ini nih, mengumpulkan data itu dia konstruk, atau dia kogni, atau dia human, atau dia BH. Membuat dugaan, apa dia bagian dari yang mana, mencoba-coba. Ini sepaket ya, jangan diambil satu-satu. Karena kalau diambil satu-satu, misalnya mengumpulkan data itu, di kogni juga ada, di konstruk juga ada. Jadi dia harus sepaket, ini kuncinya satu. Mulai dari mengumpulkan data sampai kepada pembuktian kebenaran. Hal ini merupakan teori belajar. Kunci pertanyaannya adalah teori belajar apa? Konstruktivistik. Kogni, ya kita uji benar atau tidak, iya. Yang benar adalah konstruktivistik. Konstruktivistik. Oke. Kita lanjut kepada soal berikutnya. Dalam salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis. Benar tidaknya hipotesis ya. Jadi kunci pertama adalah benar tidaknya hipotesis merupakan sintaks discovery learning yang titik-titik. A. Pembuktian atau verification, pengumpulan data atau data collection, pengolahan data atau data processing. Pilihan keempat adalah pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang mana? Bukti ya. Ayo. Pembuktian. Pembuktian. Problem statement. Pembuktian. Discovery learning itu apa? Pembuktian. Ini harus kita tahu juga ini ya. Discovery learning, inquiry, itu Bapak Ibu harus tahu. Kasih besar lagi. Discovery learning, inquiry learning, Betul. pembuktian ya. Buktian. Coba kita buktikan. Kalau pembuktian coba kita buktikan. Jawabannya adalah pembuktian. Boleh. Lanjut ya, soal berikutnya. Di kelas Ibrani ada beberapa anak yang lebih suka menyendiri. Sedikit memiliki teman. Jadi kuncinya di sini adalah anak yang lebih suka menyendiri. Sedikit memiliki teman. Kurang mampu berkomunikasi dan kurang mampu bekerja sama. Ini kuncinya harus diambil semua. Keterampilan sosial yang Keterampilan sosial yang rendah. Kemudian kunci pertanyaan adalah ciri-ciri perilaku peserta didik tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki, jadi ciri-ciri perilaku peserta didik yang di atas ini. Jadi ini kunci satu, suka menyendiri sampai kepada kurang mampu bekerja sama. Kunci keduanya adalah ciri-ciri perilaku peserta didik. Jadi ciri-ciri perilaku peserta didik yang suka menyendiri, suka sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerja sama adalah Kemampuan siswa berkomunikasi. yang memiliki keterampilan sosialisasi yang rendah, kemampuan berkomunikasi yang rendah, kemampuan menghargai diri yang rendah, atau keterampilan sosial yang rendah. Kemampuan berkomunikasi yang rendah. Delta. Kemampuan berkomunikasi yang rendah. Kemampuan berkomunikasi yang rendah. rendah, Ya, rendah-rendah semua ini terakhirnya. Hanya Sosialisasi. sosialisasi yang rendah. Kalau saya B. Ya, yang mana yang benar? Komunikasi yang rendah. Kalau pilihan ganda itu begitu memang. Kalau bukan A yang benar, B. Kalau bukan B, C. Kalau bukan C, D. Kalau tidak ada benar, ambil kertas. Yang mana jatuh? Kalau A jatuh langsung. Oh, jawabannya adalah A. keterampilan Jadi, sosial yang kita rendah. coba ya, karena Komunikasi yang rendah. kita berbeda-beda. Tolong diperhatikan ya. Kalau anak lebih suka menyendiri, sedikit memiliki teman. Kalau suka menyendiri berarti itu kenapa anaknya? Anak-anak suka menyendiri. Dia Kurang percaya diri mungkin. kurang percaya diri.
Kemudian lanjut ke sedikit memiliki teman. Itu karena apa? Kurang percaya diri. kurang bergaul, Bergaul. kurang bersosial. Kurang sosialnya kan. Kurang mampu berkomunikasi. Kurang mampu berkomunikasi. Malu. Kurang mampu berkomunikasi Ya. berarti selalu percaya sama dirinya. Percaya diri. Kemudian Kurang diri. ya, kurang mampu bekerja sama. Itu juga Bu, kurang berarti Kenapa itu? Kurang mampu bekerja sama. Apanya yang rendah di sini? Sosialisasinya. Komunikasinya. Rendah. Sosialisasinya. Realisasi. Apanya yang rendah? Sosialisasinya, Sosialisasinya. komunikasinya, menghargai dirinya atau sosialnya. Sosialisasinya secara Sosialisasi. umum. Kalau saya secara umum Komunikasi. sosialisasinya. Secara keseluruhan ini kan kalau kita ambil satu-satu yang suka menyendiri itu berarti kurang sosialisasi. Sedikit memiliki teman itu berarti gimana kalau sedikit temannya dia masih kurang sosialisasi juga. Kalau dia kurang mampu berkomunikasi berarti tingkat komunikasinya yang rendah. Kalau dia kurang mampu bekerja sama, tadi yang sedikit memiliki teman ini berarti menghargai dirinya yang rendah ya. Kemudian kurang mampu bekerja sama. Yang rendah Bu. Nah, jadi apanya Yang rendah. Sosialnya, sosial. Iya. Sosial. Yang mana yang benar? Ini masuk teori apa ini? Komunikasi Ayo. karena tadi sosial. Kalau sosialnya yang rendah dia masuk teori apa ini? Human. Iya, dia di teori Humanistik. humanisme. Yang mana jawabannya di situ Bu? Oke. Yang benar adalah ini. Sosial. Sosial. D. Sosialnya, bukan sosialisasinya. Kalau sosialisasinya berarti hanya di persoalan dia tadi di sini. Dia sedikit memiliki teman. Iya kan? Atau dia kurang mampu berkomunikasi. Kalau sosialisasinya berarti dia kurang mampu berkomunikasi, sehingga tidak bisa bersosialisasi. Gitu. Kehidupan sosialnya. Empat poin ini. Berarti dia sosial. Artinya adalah sosialnya. Jadi berbicara sosial masuk pada teori humanistik. Soal berikutnya. Nah, pernyataan yang bertujuan untuk memunculkan minat dan keingintahuan peserta didik sehingga perhatian peserta didik terfokus sebaiknya dilakukan pada Pendahuluan. Iya, pertanyaan yang bertujuan untuk memunculkan minat dan keingintahuan peserta didik sehingga perhatian peserta didik terfokus sebaiknya dilakukan pada pendahuluan ya. Kita ucap. Iya, yang benar adalah pendahuluan. Saya lanjut ke bawah ke kalau teori-teori belajar sudah ya kita ke mana yang ada kecualinya di situ. Nah, ini soal hot apa lot atau mob. Coba diperhatikan gambarnya. Indikator menyebutkan benda-benda yang ada di kelas apabila dimasukkan pada matris kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi. Ini posisi A. A ini adalah faktual, yaitu C1 mengingat. Ini posisi D. Posisi B dia pada faktual juga dan dia berada di C2 memahami. Kemudian di C, posisi C ini ada berada di konseptual dan dia di C2 memahami juga. Kemudian di posisi D berada di konseptual dan mengaplikasikan. Dimensi proses berpikir atau ranah kognitif dari C1 sampai C6 dari taksonomi Bloom ini. Yang mana di sini? Posisi A. Biar mengingat. Mengingat.
Indikator menyebutkan benda-benda. Berarti di mengingat itu, Menyebutkan. Iya. ya mana kunci Mengingat. soalnya sampai kita mengatakan mengingat? Mana kunci soalnya sampai kita mengatakan mengingat? Itu menyebutkan benda-benda, Ibu. Iya, menyebutkan. Menyebutkan Menyebutkan ada di itu turunan adalah mengingat. bagaimana Oh, bisa C1. disebutkan kalau tidak diingat? Iya kan? Menyebutkan itu anu kunci anunya mengingat Iya, C1. kunci soalnya adalah menyebutkan benda-benda. Kalau disebutkan itu, bagaimana kita intinya itu bagaimana kita mau sebutkan, mau menyebutkan kalau tidak ada yang kita ingat. Jadi jawaban benarnya adalah A, B. Posisi A. Posisi A. posisi A. Mengingat. Mengingat ini faktual, ini fakta. Iya. A, C1 ini A, C1 mengingat. Kalau tadi di B ini C2 memahami. Konseptual ini C, konseptual. Konseptual dia maksud juga C2 memahami. Kemudian di D, dia berada juga di posisi ini, konseptual. Di bawahnya adalah C3 mengaplikasi. Ini agak rumit juga nih, agak rumit. Ya, seperti itu dulu contoh-contohnya. Nah, ini soal quotes lagi. Mau aku tutup dulu ya. Aku tutup dulu tadi yang soal yang saya keluar. Sama sekali muncul. Belum saya open soalnya. Muncul. Ya, saya close di soal pedagogi. Untuk selengkapnya soal yang nanti kita jawab pada link yang saya akan bagikan besok, insya Allah. Besok kita jadwal kita memulai dari soal apa dulu sampai ke soal apa. Lanjut ke soal berikutnya. Biologi dulu ya, biologi yang kena giliran ini. Iya. Coba biologi. Baik. Ini soal yang lanjutan ini. Saya bukakan ke soal yang lanjutan. Ada soal sebelumnya yang sudah saya hapus berapa nomor itu, 70 nomor. Nah, ini soal lanjutan materi selanjutnya. Peran FSH dan LH pada wanita dewasa adalah untuk pematangan ovum dan proses ovulasi. Sedangkan pada laki-laki dewasa adalah kelihatan yang ibu biologi, jurusan biologi. Tidak bergabung kapan Ibu? IPA biologi. Ada tadi. Ada biologi. Kalau tidak bergabung kita lanjut ke soal wah ini terlalu banyak ini soal terbuka. PAI. Nah, ini PAI. Perlihatkan saja yang ringan-ringan ya soalnya. Pada abad perkembangan ilmu pengetahuan teknologi modern seperti sekarang ini, pernah berkembang suatu paham atau aliran yang disebut dengan ingkar sunnah. Pandangan semacam ini sejak abad 1 Hijriah telah ada dengan sebutan apa? Paham Wahabiyah, paham Malikiyah, paham Hambaliyah, atau paham Sahiriyah. Oh, biologi telah hadir. Iya, yang PAI dulu. Kita satu-satu karena besok juga kita temukan ini. Makanya kita malam ini gambarnya satu-satu. Ya, seperti nanti ya gambaran soal-soalnya, Bapak Ibu. Ini ada ayat-ayat karena 5 aspek harus tergambar semua dalam soal-soalnya. Ini soal fikih tentang berapa yang harus kita selesaikan. Nah, ini semua. Coba biologi dikasih lihat saja dulu. Coba. Biologi. Iya, biologi ini yang saya buka.
Ini soal yang pertama kemarin saya perlihatkan. Ini lanjutannya ya, nggak panjang-panjang. Kalau yang pertama itu luar biasa. Banyak gambar-gambar. Ini yang materi terakhir ini, dia simpel-simpel dari materi yang awal-awal luar biasa. Sakit kepalanya. Nah, kita lanjut ke soal IPA. Oh, tadi IPA apa ya? Terpadu. Oh iya, ada sama. Nah, ini IPA. Mulai ini IPA muncul. Nah, mulai ini IPA muncul begini. Nah, ini IPA begini. Pokoknya dah mulai IPA. Bisa nanti ku kasih ke soalnya lengkap dengan. Setelah kita jawab, oh belum saya ajar di rekam layar. Sudah pintar Bapak Ibu merekam layar? Tidak. Tidak pintar. Tapi punya laptop. Kalau tidak pintar merekam layar, yang penting punya laptop. Dan laptopnya bisa digunakan untuk ini, untuk ujian. Kalau HP Android yang baru, ada rekam layarnya tidak di pengaturan. Yang bagian atasnya layarnya kalau Oppo, bagian atasnya disorot itu ke bawah, baru disorot ke kanan lagi. Ada rekam layar otomatis itu. Kalau dia Vivo, itu di bagian kanan, atau di bagian bawah. Kalau dia sorot naik. Ada rekam layar itu langsung HP ta. Tapi kalau HP Temporiolo, maka dulu di aplikasinya. Jangan kalau 2 GB di internalnya HP tak jangan, tidak bisa itu. Itu jadi rekam layar. Tadi itu free test itu belum saya munculkan. Begitu kita mengirim jawaban ke saya, kita belum bisa lihat skor, tapi tidak dimunculkan jawaban benarnya kan? Ya. Ya, sebentar di proses yang saya kasih, bisa kita rekam layar, karena setelah kita jawab soal-soalnya, setelah kita jawab, kemudian lihat skor, lihat di bawahnya soalnya, misalnya nomor 1, oh jawaban salah. Ada di bawahnya itu jawaban benarnya. Jawaban yang benar ada atau ketika bahasa Inggris, jelasnya jangan maksudnya di situ ini jawaban benarnya. Begitu. Kita ke matematika juga ini yang bikin keriting juga ini rambut ini matematika. Nah ini matematika yang paling lama saya input soalnya seminggu lebih baru selesai saya input karena begini ini aplikasi Jepang itu pun belum punya rumus-rumus yang pangkat-pangkat ya yang kuadrat-kuadrat belum per begini makanya kita sistem ini sistem di JPG kan dulu atau di PNG kan dulu baru boleh diinput masuk. Nah, begini dia. Nah, ini yang susah begini untuk inputnya masuk di link. Makanya lama. Nah, matematika. Tuh, matematika dia kelihatan. Ya, mulai ini mantap. Jadi langsung start soal-soal. Ya, lanjut ke soal PJOKS. PJOKSD ini dia proses pendidikan yang peserta didik agar mencapai cabang olahraga tertentu adalah dia banyak menjelaskan di sini praktek. Nah, memang kan penjas dia kurang materinya. Dia banyak dipraktek. Tapi luar biasa juga itu kemarin. Berapa guru PJOK itu saya tes masih belum ada yang bisa capai 30 nilainya. Nanti di tes kedua baru bisa di atasnya 60. Begini-begini ya soalnya. Ya, Bu. Iya. Saya close nih, terlalu banyak yang terbuka. Yang sudah tadi sudah tadi dibuka saya close. Ini apa ini program lama ini cacing kayaknya apa tuh?
IPA ini soal IPA, lama-lama cacimna. Matematika. Kita tutup lagi. PJOK ini. PGSD. Tutup juga PJOK dulu. Nah, PGSD. Nah, begini, nih, lihat PGSD. Ini soal bahasa Indonesia ini, panjang-panjang ini. Nah, itu saya mau di bahasa Indonesia atau di bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia ini kan bacaan. Kita enggak usah terlalu baca semua. Itu tadi saya bilang langsung kita kalau ada kita temukan soal seperti ini, jangan dibaca semuanya. Jadi ini untuk semua mapel, bukan hanya di bahasa Indonesia saja. Cuma karena saya contohkan bahasa Indonesia, karena di bahasa Indonesia itu 50% begini soalnya. Jadi ketika kita mendapatkan soal yang seperti ini, jangan baca mulai dari atas sampai ke bawah. Kita langsung ke sini saja. Langsung ke sini dulu. Ini keteladanan Ki Hajar Dewantara dalam kutipan tersebut. Di sini kan diminta keteladanan. Keteladanannya Pak Ki Hajar Dewantara. Nah, baca dulu ke bawah. Ia berprestasi di sekolah dasar IELTS. Di sini dulu kita lihat. Baru kita sesuaikan. Di atas. Begitu. Kalau kita tidak bisa memahami kalau langsung, baca satu kali saja. Baca satu kali. Oh, intinya yang mana? Keteladanan Ki Hajar Dewantara dalam kutipan tersebut adalah, ini kan banyak menceritakan tentang pengalamannya saja. Ini kelahirannya. Kemudian ini dia jago di hitungan. Sementara yang diminta adalah keteladanan. Berarti kalau kata keteladanan itu berarti ada sifat-sifat khususnya yang harus kita ikuti. Nah, bukan karena dia jago menghitung, bukan. Tetapi karena dia, bukan karena dia kan sebagai wartawan, bukan karena dia menamatkan sekolahnya di luar negeri, bukan. Bukan karena dia sekolah di kedokteran, bukan. Bukan karena dia penulis. Tetapi karena dia mampu apa. Jadi ini intinya, keteladanan. Yang mana sifat-sifatnya yang harus diteladani. Ya, jawabannya di sini adalah perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan. Nah, itu yang harus diteladani. Bukan karena dia pintar, bukan karena dia apa. Cuma karena memang perjalanan hidupnya yang penuh dengan perjuangan dan pengabdiannya untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan sendirinya. Nah, ini juga ketika menemukan soal yang seperti ini, yang panjang juga. Ini tentang gempa bumi. Baru lihat judulnya, oh gempa bumi. Kalau gempa bumi terjadi, berarti akan apa? Kenapa kelihatan ini? Dilihat soalnya gempa bumi, berarti langsung saja gempa bumi, langsung ke pertanyaannya. Langsung ke pertanyaannya adalah teks di atas adalah teks eksplanasi yang memiliki karakteristik apa? Kalau gempa bumi itu berarti kalau gempa bumi terjadi pasti banyak orang yang mati. Iya Bu, ada enggak pernah terjadi gempa bumi ada orang mati? Tidak banyak korban harta. Saya cek dulu room ini. Masih banyak Ji. Oh ada semua Jiki. Kira Hadir Bu, hadir. Masih setia Pak Rahmat. Mana tuh? Nah ini saya tanya kita boleh. Kalau gempa bumi berarti ada banyak korban ya? Iya. 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 Kalau Korban banyak jiwa, korban itu harta. fakta atau apa? Ya fakta atau apa? Fakta. Iya. Fakta. Berarti langsung saja gitu. Gempa bumi, jangan dibaca lagi. Bacalah penggalan teks di bawah ini. Gempa bumi merupakan getaran. Jangan Maki. Kalau ini bahasa ini lebih 1 menit. Ya kan? Jadi kalau dapat soal panjang begini lihat saja. Oh gempa bumi. Langsung kita kan orang dewasa mungkin semua. Kalau gempa bumi terjadi,
ambil gempa bumi, yang ringan-ringan saja itu terjadi, nah banyak banjir kecil saja, nah biasa banyak korban. Gempa bumi terjadi itu berarti banyak korban, banyak orang yang mati. Itu fakta atau bukan? Oh, fakta. Berarti karakteristiknya soal di atas, muatannya didasarkan pada pendapat atau opini. Kalau gempa bumi itu pendapat, hanya pendapat atau hanya opini? Bukan kan? Kalau gempa bumi itu adanya langkah prosedur, memuat unsur kekonyolan. Kalau gempa bumi itu apa dimasuk dikategorikan sebagai kekonyolan? Tidak. Kan gempa bumi itu Didasarkan ilahi, alamiah. Bukan gempa bumi terjadi karena kecerobohannya manusia, bukan. Beda kalau banjir. Isinya memuat fakta, kemudian muatannya didasarkan pada fakta. Yang mana di sini? Apa isinya memuat fakta atau muatannya didasarkan pada fakta? muatannya didasarkan pada Isinya. Iya, isinya apa? Isinya naskah di atas atau Isinya. muatannya naskah ini memupet atau isinya gempa bumi? Iya, ya ada fakta-faktanya, tapi di sini ada dua fakta. Seandainya satu jadi fakta berarti cocok ya, ada faktanya. Tapi karena dua pilihan, ya, ini memupet isinya memuat Fakta. fakta. Iya, kita lanjut lagi soalnya. Aku mau post test nih, sudah di soal-soalnya. Mau ke post test, mau tahu di tadi belum ada yang dapat 50. Iya toh, tidak dari 9 toh? Tadi, Bu. Kulihat dulu, kasih lihat dulu tadi nilai tadi. Nah, ini tadi nilainya itu belum ada sampai 50. Tidak jadi situ bagan Kak? Tidak di bagan. Ya. Udah sempat ikut Tertinggi 46 ini nih. Terendah yang dapat 31, tertinggi dapat 46. Sebentar berarti di beda 50 ke atas lah dapat, 60 ke atas lah. Karena sudah dikasih, ini lumayan lah ini. Belum dikasih materi, sudah bisa dapat 46. Bagaimana kalau sudah dikasih materi, sudah dikasih trik, sudah dikasih ini semuanya. Nggak ada medis sisa. Jadi ini sebentar post test. Jadi kalau sudah ini kita post test ya. Ya post test lagi saja. Besok kita langsung ke materi karena biasanya itu kalau saya sudah bahas materi ada soal manajerial kita jawab 10 nomor untuk melihat ngerti enggak. Kemudian kalau sudah saya kasih materi sosiokultural ada soal lagi 10 nomor. Dilihat ngerti enggak. Kalau dikasih pedagogi kasih lagi 30 nomor untuk menguji apa paham dengan pedagogi atau belum. Tapi karena kita mau padatkan kegiatan, jadi besok saya langsung soal 10 nomor, 100 nomor. Ya. Jadi malam ini saya post test, pretest 30, post testnya 30. Mulai besok kita mau pagi apa malam? Kita mau pagi apa malam? Malam saja. Malam saja. Oh, tadi buka malam. Malam ya? Iya, malam saja. Kalau pagi banyak sekali kegiatan, kalau siang Iya boleh lah. Kita masuk kesepakatan. Nah, memang rata-rata kemarin saya pakai malam. Iya, jadi kita tetap menjaga